Coba buka Instagram kamu sekarang. Hitung berapa kali hidupmu kurang seru, kurang keren, atau mungkin kurang cukup. Kalau kamu jujur, jawabannya pasti sekali. Kita hidup di zaman di mana semua orang terlihat seperti hidupnya sangat sempurna. Maka di tempat yang namanya tren, liburan terus, sudah ini, sudah itu, dan sebagainya. Di tengah semua itu, ada orang-orang yang berhutang, ada yang berhutang uang, dan ada juga yang berhutang rasa percaya diri. Tentang siapa yang salah, saya cerita tentang bagaimana tekanan itu menjadi sangat nyata. Timbul satu pertanyaan, hidupmu ini untuk siapa? Kok ngapain? Bentar, ini lagi video dulu. Video ini dapat jam baru nih kemarin nih. Sama sekarang itu kemarin sih dapetnya dari apa sih dari online gitu. Sekali itu juga ya gitu. Kemarin sih kenanya dari gaji dari sedikit swap dari 5 juta. Lumayan, semua dapat ini. Wah, lihat sepatu kamu juga nggak gitu. Sepatu enggak, ini kemarin udah mana? Udah ada sekitar 30 memang baru keluar aja sih. Soalnya kemarin ini edition itu jadi agak segan ini kemarin kan. Dia kemarin nggak kemana-mana sih sekalian buat investasi. Investasi? Iya, investasi di presentasi pengambilan. Kalian pernah tahu pengambilan model-model kayak gini. Buat biasa buat konten itu harus di rumah. Oh, kapan lah ya aku bisa feeling kayak dia, bisa menikmati hidup ini. Aku nggak sopilah dulu. Mejanya bagus, tapi aku beli sekarang apa nanti ya? Yalah, adalah itu waktunya. Kerja. Si Ana udah wisuda. Aku masih di sini. Aku bukan iri, cuman aku nggak tahu mau kemana lagi. Ternyata FOMO itu mempunyai dua wajah. Yang pertama itu takut kelihatan tidak keren, dan yang kedua takut nggak kemana-mana. Kedua hal itu sama-sama melelahkan. Namun dari kedua hal itu menimbulkan satu pertanyaan yang sama, yaitu apakah aku sudah cukup? Ki, aku boleh nanya nggak? Boleh. Kamu sebenarnya mampu nggak sih dari yang semua aku posting itu? Kok mau nanya kayak gitu, Jod? Iya, soalnya kemarin itu kan aku baru beli kemeja yang sebenarnya itu aku nggak perlukan kali. Terus aku bulan lalu juga baru beli sepatu. Dan kemarin juga aku baru nyicil HP yang dimana HP lama aku itu sebenarnya masih bagus. Dan kayaknya tabungan aku pun juga udah habis. Dan aku pun kayaknya nggak bisa berhenti melakukan hal itu semua. Nah, aku ngerti sih perasaan yang kau rasakan sekarang ini, Jod. Soalnya aku juga kayak gitu juga sih ngerasakan apa yang kau rasakan ini. Kau ngerti juga? Nah, iya nih. Kau ngeliat nggak story Instagramku yang sebulan lalu tuh, yang aku jalan-jalan ke Lombok tuh? Seru kan? Seru. Nah, itu tuh sebenarnya aku jalan-jalan ke Lombok tuh kan, itu pakai uang tabunganku tuh sampai habis. Dan selama perjalanan di Lombok tuh aku cuman mikirin konten tanpa mikirin kayak mana sih rasanya perjalananku ini. Dan setelah pulang dari jalan-jalan tuh Tuan Dot, sebenarnya itu uang tabunganku tuh udah habis kan. Dan aku juga capek banget sih di situ. Jadi buat apa? Nah, setelah uang tabunganku habis dan aku balik merasa capek nih, Jod. Aku juga nggak ngerti sih apa yang terjadi sebenarnya sama aku. Aku juga masih bingung sih, masih bertanya-tanya sama diriku sendiri. Sebenarnya aku juga pernah merasa begitu. Dulu aku juga sering kali kecanduan nge-scroll Instagram. Terus aku coba hapus Instagram selama sebulan. Pas ku install lagi, rasanya hidupku seperti berbeda. Rasa seperti tidak diatur lagi oleh sosmed. Nah, kok diam sih, Rel? Masalahku nggak sama kayak masalah kalian. Masalahku bukan tentang beli barang mahal, bukan tentang uang tabungan dipakai untuk liburan. Tapi apa? Tapi
kemarin aku lihat temanku diterima di perusahaan yang besar. Jadi aku nanya ke diriku sendiri, aku nih lagi ngapain sih? Semester ini aku belum wisuda. Gak ada progres yang bisa aku ceritakan. Jadi aku rasa gak ada yang layak untuk aku posting. Jadi kamu itu merasa gak cukup itu bukan soal barang, tapi soal pencapaian kamu. Iya deh kayaknya. Lex, kayaknya aku ngerasa capek banget sih sekarang. Sampai gimana? Nah, sekarang tuh kayak aku mikirin apa yang mau aku posting, ngedit postingan, ngedit foto, ngedit video, sampai aku harus kelihatan baik-baik aja depan orang nih. Padahal aslinya tuh aku stres sekali sih. Dan dimana di sini aku juga bohong sih sama orang tua aku tentang keuanganku yang ada saat ini. Dan misal nih Lex, menurutmu, misal aku kalau posting yang asli apa adanya diriku sendiri nih, menurutmu ada nggak sih orang yang peduli, ada nggak sih orang yang lihat konten-konten gitu? Saya yakin pasti ada yang peduli. Saya juga salah satu yang peduli itu. Saya juga kenal denganmu, bukan kamu yang ada di story itu, tapi kamu yang sedang dengan kita. Aku juga peduli kok Ki. Dan jujur, aku lebih suka ngobrol di situasi seperti ini daripada harus melihat storymu yang banyak kali kau posting itu. Nah, emang menurutmu postinganku sebanyak itu aja? Sedikit. Bukan Banyak nggak sih? bukan sedikit lagi, sangat banyak. Santai aja lah, Lex. Emang nggak terlalu banyak. Terus kau kayak mana, Len? Memang sih masalahmu itu beda. Tapi kalau kami biarin kau mikir-mikir sendiri, kayak nggak enak gitu rasanya. Itulah. Ini kalau aku boleh jujur ya, aku lupa kalau progres itu memang nggak selalu kelihatan, nggak selalu kelihatan. Kadang kita memang lagi di bagian yang tidak kelihatan, tapi bukan berarti progres kita itu nggak jalan. Kita memang belum sampai aja. Wah, kerennya kata-katamu, Len. Iya dong. Aku baca dari mana gitu, tapi aku percaya dengan kalimat itu. Kita sebenarnya semuanya lagi belajar hal yang sama. Cuman cara kita yang berbeda-beda. Dan kita harus stop untuk membandingkan diri kita ke diri orang lain. Guys, kalian udah ngeliat postinganku yang di Instagram loh ini. Itu kau yang posting ya? Iya, postingannya itu captionnya make makan bersama orang-orang yang membuat hari lebih ringan. Terus ada tambahannya kayak rasanya enak banget gitu. Kayaknya nggak ada yang perlu ditambah lagi sih. Kayaknya harus yang ada-ada aja, nggak perlu ditambah lagi yang apa adanya gitu. Aku bulan ini belum ada membeli barang wishlistku, tapi aku baik saja bro. Wah, mengejutkan sekali. Diam kau Le. Terus kau gimana? Aku sih biasanya nulisin hal-hal yang aku lakukan sih, tapi emang nggak kelihatan di media sosial aja. Misalnya belajar, membantu orang tua, mengerjakan skripsi. Kalau dipikir-pikir banyak juga ya. Itu keren Len. Iya Jo, tapi nggak sekeren di Instagram. Terus kamu gimana, Lik? Dari kemarin aku nggak lihat kamu nggak ikutan kami. Tapi kok kamu bisa nggak ikutan kami gitu? Itu bukan gak mau ikutan, itu karena aku pernah bertanya pada diriku sendiri, kalau misal suatu hari aku dia punya handphone dan juga dia punya akun media sosial, aku ini siapa? Jika jawabannya ada dan cukup, maka untukku itu sudah bagus. Aku dia perlu validasi dari luar. Wah itu kata-kata yang dalam sih Lix. Ternyata tidak ada yang salah dengan ingin terlihat baik, tidak ada yang salah dengan ingin menikmati hal-hal indah, dan juga tidak ada yang salah dengan berbagi berbagai momen di sosial media. Tanyakan hanyalah satu hal, apakah kamu yang mengendalikan dirimu atau hidupmu yang dikendalikan oleh keinginan untuk terlihat tetap hidup. Sebagai sujud bersama mengajarkan kita bahwa manusia mempunyai martabat yang tidak perlu dibuktikan kepada siapapun. Nilaimu bukanlah sekedar angka di layar, nilaimu ada dalam dirimu dan bukan sebuah postingan di sosial media.